Selamat pagi sahabat PPK Youth Surabaya. Perkenalkan saya Olivia Marhalim dari Paroki Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Hari ini kita masuk di hari kedua ya, bulan Maret 2021. Kita mau belajar bersama dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita lihat. Maka berkatalah Yesus pada orang banyak dan pada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Yesus bukan berasal dari suku Lewi. Biasanya para pemuka agama Yahudi pada saat itu berasal dari suku Lewi. Di sisi lain, Yesus juga bukan berasal dari kelompok keagamaan. Beda halnya dengan kaum Farisi. Ya, Yesus berada di sisi rakyat. Dan Yesus melihat bagaimana para pemimpin atau pemuka agama dan kelompok agama elit pada saat itu berperilaku. Yesus tidak suka pada kelompok agama yang melihat diri mereka lebih baik, lebih berpengetahuan dan merasa doa mereka lebih manjur, seperti kaum Farisi pada saat itu. Di sini dikatakan ahli Taurat dan kaum Farisi telah menduduki kursi Musa. Di mana gospel dikatakan lebih tepat dalam bahasa Inggris, they have seated down themselves in the chair of Moses. Menduduki itu berarti telah duduk sendiri. Nah, ini sangat ironis ya, bahwa ambisi bisa membuat agama menjadi topeng pencitraan. Saya jadi teringat pada saat saya dulu awal-awal masuk kategori LKTM dan belajar di SEP. Apalagi setelah saya merasa lulus SEP ya, 4 tingkat ya, ME Pemuritan Oikos AGK. Wah, saya merasa lebih tahu, lebih pintar dari yang lain. Dan saya pun juga pernah belajar pembinaan khusus ya di KTM di Cikanyere selama sebulan, diajarkan oleh para frater CSE dan suster Putri Karmel. Wow, sahabat Yud, pada saat itu saya luar biasa sombong. Saya merasa lebih pintar, saya merasa lebih tahu dari orang lain dan lebih berpengalaman. Padahal ilmu saya tidak seberapa. Nah, sahabat Yud, di sini Yesus tidak suka terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok seperti itu. Jadi pada saat kita masuk ke suatu kategori atau kelompok, merasa kita ini masuk kelompok agama elit, hati-hati. Ya, hati-hati dengan kesombongan. Kemudian kita melihat di ayat ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sahabat Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat oleh ahli Taurat dan kaum Farisi. Karena ajaran itu semua sumbernya sama dari Allah. Ajaran ini baik karena berguna membawa manusia mengenal Allah dan setia pada peraturan Allah. Namun Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang sifatnya NATO, no action, talk only. Sehingga mereka ini tanpa moral, tanpa etika, dan penuh kepura-puraan dan kemunafikan. Ya, tujuannya mungkin merebut simpati atau dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus memberi contoh sendiri, menggembalakan, memimpin, menuntun orang itu melalui pemberian diri total. Buktinya Yesus rela disalib. Ya, pelayanan yang dilakukan Yesus itu penuh kerendahan hati dan tanpa skandal apalagi kemunafikan. Tuhan Yesus juga ingin mencegah orang berpikiran bahwa Yesus ini menyalahkan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi seolah-olah bermaksud untuk merendahkan hukum Musa atau menjauhkan orang dari hukum Taurat. Tidak, bukan itu. Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ya, jadi ada saatnya kita mungkin tidak suka terhadap pelayanan atau pelayan atau jabatan-jabatan. Kita harus bijak untuk memilah-milah. Kita jangan menyalahkan pelayanannya. Kita mungkin tidak suka terhadap orang itu, namun bencilah, tidak sukalah terhadap perbuatannya, bukan orangnya. Terhadap orangnya tetaplah dengan penuh kasih, ya. Kemudian kita lihat di ayat keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saya jadi teringat pengalaman pada saat saya awal kehamilan ya, dimana saya sehari itu mutah 5 kali. Wow, sehingga saya pada saat itu masuk masa prapaskah, saya menuntut
orang tua dan suami saya untuk berpuasa demi keselamatan kehamilanku. Tapi aku sendiri tidak berpuasa karena dengan pembenaran aku lagi hamil, aku sering muntah. Sahabat yang terkasih, tanpa sadar mungkin kita seringkali terbawa ya. Wah, ini kan masa prapaskah, kita harus pantang dan puasa. Nah, dan tanpa sadar kita juga menuntut orang lain untuk berpantang dan berpuasa. Pantang dan puasa adalah pemberian diri kita. Bukan berarti kita harus menuntut orang lain. Yesus melihat hatimu masing-masing. Apakah engkau melakukan itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati demi kecintaanmu terhadap Yesus? Dan ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Saya jadi teringat pas awal-awal bergabung di komunitas KTM dan SEP. Saya sebenarnya bangga sekali ya pakai baju pakai baju yang ada logonya SEP atau KTM, terus kemudian ada tulisannya ya. Wah, dan baju itu, kaos itu saya pakai misalkan di acara seminar atau acara mungkin bisa di gereja atau acara keagamaan lainnya. Saya ingin mempertontonkan bahwa saya terlibat di komunitas itu. Sahabat Youth BPK, pada saat itu saya tidak ada bedanya dengan ahli Farisi dan kaum Taurat. Ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka memakai atribut keagamaan itu untuk diperlihatkan ke orang lain seolah-olah mereka itu lebih superior. Yesus melihat hatimu. Yesus tidak melihat atribut keagamaanmu. Kita lihat di ayat 7 sampai 10. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Yesus berbicara soal otoritas ya. Tidak ada seorang pun di gereja yang melampaui satu-satunya Bapa, yakni Allah. Semua orang tanpa ragu mungkin mengatakan Bapa, itu kata Bapa untuk menunjukkan penghormatan. Jadi ahli Taurat dan kaum Farisi disebut Bapa, namun Yesus menegaskan bahwa kata itu juga akan menyebabkan efek buruk. Efek buruknya mereka merasa lebih superior daripada yang lain. Dan kita lihat di ayat 11-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat Youth, kita dapat lihat bahwa ahli Taurat dan orang Farisi lebih suka berbuat baik demi mendapat pujian dari banyak orang. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar adalah mereka yang mau melayani. Jadi yang pemimpin selayaknya adalah mau melayani dan merendahkan diri. Ada banyak model kepemimpinan saat ini. Kita mau ikut yang mana? Yesus sendiri memberi contoh dan mengajarkan kepemimpinan yang melayani, yaitu mempunyai kerendahan hati. Rendah hati itu berarti tidak menempatkan diri lebih penting atau lebih berharga dari orang lain. Rendah hati juga berarti bersandar pada Tuhan sebagai pemimpin dalam setiap langkah kita. Rendah hati itu sadar bahwa kita ini tidak mampu apabila kita tidak dibantu Tuhan. Ya. Jadi apabila sahabat Youth pada saat ini kita merasa lebih pintar atau lebih tahu atau lebih berharga dari orang lain, sahabat Youth, kita masih belum mempunyai kerendahan hati ya. Kita harus sering berdoa. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang lebih dulu membiarkan diri dipimpin Allah, dan kemudian dia baru memimpin orang lain. Kebenaran sabda Allah ini bukan sebagai pengetahuan yang kita harus mengajar. Iya, kebenaran juga memang harus diajarkan, namun yang terpenting adalah kebenaran sebagai pengalaman dan penghayatan nyata. Bagaimana dengan kita yang menganggap Yesus sebagai guru dan Tuhan? Kalau saja Yesus Tuhan kita yang mau melayani semua orang, bahkan kaki para murid pun Ia basuh. Ia memberikan teladan agar kita saling melayani.
Apakah kita sudah saling melayani? Dan apakah kita sudah melayani dengan kerendahan hati? Dan apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Bukan menuntut orang lain, namun kita melakukan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Dan bantulah kami, agar kami jauh-jauh Tuhan dari sikap para ahli Taurat dan kaum Farisi. Bantulah kami Tuhan, agar Engkau memberikan kami kerendahan hati. Jangan biarkan kami menganggap diri kami lebih penting dari orang lain. Dan biarlah dengan bantuan rahmat-Mu, biarlah kami juga dapat untuk saling melayani, terutama melayani dengan kerendahan hati. Dan bantulah kami juga Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu, bukan hanya mengatakan dan mengajarkan dengan kata-kata, namun juga dapat tampil dalam segala perbuatan dan tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.